Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puspita Dewi, NIM C0B021028, kelas E, Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Riset Pemasaran dan Survei Pelanggan. Dosen pengampu Bambang Purnomo, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Materi 9. Membahas tentang mencari responden dari penggunaan layanan operator seluler dan mempresentasikan hasil melalui video yang diupload ke YouTube dan juga melalui Zoom online. Materi 10. One-to-one marketing. One-to-one marketing adalah model pemasaran bersifat pribadi atau personal, pemasaran yang dipersonalisasikan, personalized marketing. 4 langkah one-to-one marketing. Identifikasi prospek dan pelanggan. 2. Membedakan basis pelanggan berdasarkan kebutuhan dan nilai. Berinteraksi dengan pelanggan secara personal. 4. Sesuaikan layanan produk dan pesan untuk setiap pelanggan. 1. Jadi, one-to-one marketing adalah sebuah konsep pemasaran yang membidik target market secara spesifik dengan produk yang dibuat khusus untuk mereka dan tentu saja dengan pesan komunikasi yang juga dibuat khusus. Kedua, dengan cara demikian, maka ada kesatuan antara produk, target market, isi atau materi pesan, bahkan media yang digunakan untuk mendeliver juga secara khusus. Materi 11. Data pelanggan adalah faktor kunci dalam one-to-one marketing. Semakin banyak informasi yang dimiliki tentang preferensi atau perilaku pelanggan, semakin mudah untuk menyesuaikan pesan pemasaran dan menargetkan pelanggan secara personal. Data pelanggan bisa dikumpulkan dari berbagai sumber seperti interaksi pelanggan sebelumnya, survei pelanggan, dan data perilaku online. Kepuasan konsumen dan perilaku konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat kepuasan atau kepuasan emosional yang dirasakan oleh konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau jasa tertentu dari sebuah perusahaan. Kepuasan konsumen dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat referensi konsumen, tingkat loyalitas konsumen, dan umpan balik konsumen. Kepuasan konsumen merupakan salah satu aspek yang penting dalam bisnis, karena dapat mempengaruhi reputasi dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Materi 12. Pelanggan dan konsumen. Pelanggan atau customer adalah seseorang atau individu baik dari organisasi, kelompok, atau intensi tertentu yang membeli, mencoba, atau menggunakan produk atau layanan bisnis Anda. Memiliki pelanggan sebanyak-banyaknya merupakan tujuan dari setiap bisnis untuk meningkatkan pendapatannya. Manfaat mempelajari perilaku konsumen. Menarik pembeli lama, merancang strategi pemasaran, memprediksi tren pasar, mengetahui kompetitor, menciptakan inovasi baru, meningkatkan customer service, meningkatkan customer loyalty atau customer satisfaction. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, psikologis, sosial, pribadi, dan budaya. Proses pengambilan keputusan pembelian. 1. Identifikasi masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian. Indikator kepuasan konsumen. 1. Seberapa bagus produk kita, kualitas pelayanan yang kita berikan, harga produk kita sudah puas atau belum. 4. Kemudahan untuk membeli produk. 5. Bagaimana kita beriklan, apakah materi iklan kita mudah dipahami oleh konsumen. Service excellence dan kepuasan pelanggan pada materi ke-13. Pelayanan adalah sikap yang berorientasi pada pelanggan dari penyedia produk, barang, atau jasa. Service excellence, pelayanan yang excellent yang sangat mampu baik memuaskan pelanggan. Harus dengan memberikan sesuai standar pelayanan terbaik, bertujuan memenuhi yang berfokus dan kepada memuaskan pelanggan. Pelayanan prima, pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan tetapi loyalitas pelanggan. Dimensi mutu pelayanan, tangibles. 2. Reliability, responsive. 4. Competence. 5. Courtesy. Materi ke-14, complaint handling. Complaint handling
atau komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Pentingnya mengenali keluhan pelanggan. 1. Mengenal karakter konsumen. 2. Mengekspresikan keluhan. 3. Memudahkan memilih solusi. 4. Meningkatkan profesionalisme karyawan. Bentuk dan jenis komplain. 1. Keluhan yang bersumber pada masalah teknik. 2. Komplain terhadap sikap negatif. 3. Komplain karena pelayanan yang kurang memuaskan. Dan yang keempat, komplain yang tidak biasa atau yang aneh. Cara menghadapi keluhan konsumen. 1. Isolasi. 2. Tenang. 3. Hati-hati. 4. Perhatian. Dan 5. Tawarkan solusi. Jenis-jenis survei. Materi ke-15. Riset pemasaran adalah suatu upaya pencarian untuk memperoleh informasi yang relevan. Proses yang perlu Anda lakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat. Untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Faktor yang menyebabkan pentingnya informasi riset pemasaran. 1. Tekanan persaingan. 2. Pasar yang tumbuh. 3. Harga sebuah kesalahan. 4. Harapan konsumen yang meningkat. Peran riset pemasaran. 1. Cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku jual. 2. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. 3. Merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik. Kegunaan informasi dari riset pemasaran. 1. Menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran. 2. Mengevaluasi aktivitas pemasaran. 3. Membandingkan kinerja versus tujuan. 4. Meningkatkan pemahaman umum mengenal fenomena serta proses pemasaran. Mengembangkan riset pemasaran. Sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, merencana pengambilan sampel, metode kontak. Dan untuk materi ke-16 yaitu pertemuan ujian akhir semester. Baiklah, terima kasih kalian semua telah menonton hasil dari presentasi online saya yang melalui YouTube video. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.